Halo brother, apa kabar? Ya, puji Tuhan, luar biasa. Ya, selamat apa apa ya? Ya, Udah lama kita ketemu. Kira-kira berapa tahun, Bute? kurang lebih 6 tahun. 6 tahun dari angkatan 30 ya. 30. 30 itu 5-6 tahun lalu. Ya, Mungkin ada teman-teman penasaran, ini siapa ini? Cowok ganteng, ya kan? Nah, kita Ya. mendengar dulu apakah dia masih cowok atau sudah berkeluarga. Nah, coba brother perkenalkan dulu. ya. Pertama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Nama saya Stefanus Pelialu. Saya sudah berkeluarga. Wis, patah hati Istri ini saya- banyak orang ini. Istri saya satu. Anak Hamba Tuhan saya juga? satu. Iya, hamba-hamba Oh, Tuhan. luar Kami biasa. melayani bersama-sama. Oke. Nah, mungkin ada yang penasaran apa hubungannya antara brother, saya panggil brother ya, karena kita mau masuk di anak-anak muda yang tentunya brother bisa beri motivasi. Nah, apa hubungannya dengan Mahanaim dulu? Ya, saya dulu saya mengenal kakak rohani, dia dengan pelayanan Mahanaim mereka menjangkau kami yang ada di Sampiri, dan saya juga salah satunya dalam dimenangkan lah boleh dibilang. Akhirnya saya terlibat dalam ibadah, habis itu saya terlibat juga dalam melayani Tuhan. Oh, puji Tuhan. Jadi kenal kita itu karena dalam pelayanan ya. Iya. Oke. Nah, satu nama saja di Mahanaim kira-kira yang brother paling kenal. Pria siapa kira-kira? Brother ingat. Ya, satu nama yang saya paling kenal itu ya Kak Al. Oh iya, maksudnya selain itu, nah, yang teman-teman lain. Oh, teman-teman lain yang saya kenal yang pertama-tama itu Christian Supit. Oh, Christian Supit itu icon itu. Oke, baru perempuan yang brother kenal siapa kira-kira? Perempuan Fergie Cornelia. Oh, itu Mami Komsel kan? Iya. Oh iya, puji Tuhan. Nah, jadi singkat cerita, brother ini dulu gabung di pelayanan karena ada Komsel di Sampiri, Ya. tapi juga tentunya dia bertumbuh di gereja Sampiri ya. Iya. Bapak Gembala siapa? Pendeta Hani Kesa. Nah, puji Tuhan. Jadi setelah itu pertemuan-pertemuan, brother ke sekolah Alkitab pasti orang tahu. Ada yang banyak nggak tahu mungkin, tapi juga banyak dari kami yang tahu. Nah, coba ceritakan kenapa sampai memutuskan untuk ke sekolah Alkitab. Ya, ceritanya memang boleh dibilang cukup panjang, tetapi saya hanya ambil sebagian saja. Saya setelah mengalami panggilan Tuhan, ya saya melayani di dalam pelayanan Mahanaim juga terlibat, dan akhirnya saya merespon panggilan Tuhan, tetapi itu juga tidak mudah. Saya sekarang sudah menjadi pelayan Tuhan. Tunggu, tidak mudah itu kira-kira maksudnya Iya. gimana? Tidak mudahnya itu ketika saya mau respon panggilan, saya mau melakukan. Nah, saya dihalangi oleh keluarga, Waduh, terus? saya dicegat. Saya juga pernah mengalami yang namanya ketika saya mau berangkat sekolah Alkitab, saya dikurung di sebuah ruangan sehingga tiket saya hangus. Ruangan itu apa maksudnya? Kamar. Coba. Oh, kamar dikunci. Saya dikunci Aduh. dan dijaga sama kedua orang tua saya. Tetapi itu tidak mematahkan semangat saya. Dengan pertolongan Tuhan, tangan Tuhan, semuanya seperti mimpi jadinya. Saya tersadar, saya sudah sampai di sekolah Alkitab Palembang. Woi, luar biasa. Nah, di sekolah kita Palembang 1 tahun kan? Iya, Baru dipraktekkan di di setengah tahun di sekolah. sekolah jadi boys. Iya, Nah, karena rektor membutuhkan, iya, dipraktekkan di pelayanan di Palembang ya kan? Palembang. Baru masuk ke tingkat 2 lagi. Iya, tingkat Nah, 2. tingkat 2 itu angkatan 30 berapa? Angkatan 32. 32. Nah, angkatan 32. Setelah angkatan 32, ada pilihan biasanya. Iya. Praktek atau pilih sebagai tenaga misi atau gembala program. Brother pilih yang mana? Ya, saya memilih setelah belajar apa arti panggilan, saya belajar semua, dan saya sudah dengan matang hati saya memilih saya menjadi program siap pakai. Program siap pakai. Berarti program siap pakai itu setelah ditamatkan ditahan berapa bulan lagi? Setelah saya ditamatkan,
saya diutus ke Kalimantan, itu belum langsung terjun dalam pelayanan. Saya dibekali terlebih dahulu selama beberapa hari Untuk persiapan program siap persiapan. pakai. Nah, singkat cerita, setelah sampai Kalimantan, ya kan? Ya, Kalimantan apa dulu namanya? Kalimantan Barat. Kalimantan Kalbar. Iya, Kalbar. Kalbar, kan Kalbar itu Ya, memang kabupaten, luas. ya kan? Iya, saya Provinsi berada maksudnya, di provinsi. Kalau Nah, baru kabupatennya apa? kabupatennya Kabupaten Ketapang, Baru Kecamatan Manis Mata, Desa Suak Burung, Dusun Lipat Gunting. Gunting lipat lagi. Iya. Nah, gitu toh. Nah, jadi wah, dengan mau hafal saja, mau ingat pasti mana orang nggak bisa ya langsung hafal langsung ingat. Nah, mau tanya, kira-kira sampai sana itu tunggu, jangan dulu langsung di desa. Kira-kira brother, anggapan brother atau pandangan brother ketika mau diutus Kalimantan? Pandangan brother itu kan tadi bilang desa kan, desa apa? Iya. Lipat Gunting. Iya. Nah, apakah pandangan brother di desa Lipat Gunting memang sudah dikasih tahu atau mungkin belum? Saya pas dikasih tahu mau datang ke Kalimantan, saya belum tahu. Kalau ke desa Lipat Iya, Gunting. kalau ke desanya. Jadi anggapan atau angan-angan brother mau kemana ini? Saya punya angan-angan itu ya, boleh dibilang tidak jauh dari tempat keramaian. Wah, luar biasa ya. Terus Tetapi ternyata Tuhan berbicara lain. Saya berada di tengah-tengah orang yang dimana itu jauh dari keramaian. keramaian. Maksudnya coba jelaskan dulu. Anggaplah dari kota ini, dari Ya. kota. Kalau dari sini, Dari kota enggak dari kotanya, dari kotanya. koridor kotanya, Heeh. saya pergi. Perjalanannya berapa jauh? Perjalanannya itu dari kotanya itu ada sekitar 14 jam melewati darat dan air. Waduh, sungai dong. Ya, sungai. Nah, coba setelah sampai di sana, coba cerita suka dukanya dulu, maksudnya dukanya, kaget-kagetnya sampai berapa hari apa tadi coba? Saya sampai di sana, yang saya sih merasa dukanya lebih banyak pas awal saya masuk di sana. Wih, coba cerita dulu. Setiba saya di sana memasuki pelayanan, saya melihat satu keadaan yang bagaimana itu di luar pemikiran saya, di luar sepengetahuan saya. Saya masuk di tengah-tengah, boleh dibilang hutan. Pelayanan ke hutan. Coba. Tadi ada yang menarik. Lewat apa? Tadi brother bilang tadi pembicaraan sebelum direkam ini ada lewat sungai, ada buaya, maksudnya gimana? Iya, pas awal saya melihat tempat dan di situ ada rumah-rumah, itu yang membatasi saya itu dengan rumah-rumah itu ada sungai besar. Dan di situ setelah saya mengetahui ternyata di situ ada buayanya. Luar biasa. Nah, setelah di sana ada berapa jiwa di sana? Pasti biasanya kalau diutus ke program siapakah itu sudah ada jiwa biasa, cuma satu atau dua. Nah, sudah ada berapa jiwa di sana? Nah, saya setibanya dalam pelayanan, tiba di dalam pos pelayanan, saya sampai di sana memang sudah ada jiwa, tetapi tidak seperti sekarang ini. Berapa jiwa dulu di Di sana? sana ada yang sering datang ibadah, yang mau dilayani ada 5 jiwa. 5 jiwa ya. Itu sudah Ya. orang tua semua atau Mereka ada sudah orang tua. orang tua? Berapa perempuan, berapa laki-laki? Waktu itu. Di situ Itu 5 hanya jiwa ada itu. 2 perempuan, 3 Laki-laki. laki-laki. Ada suami istri situ. Ada. Oh, jadi 5 jiwa start pertama. Iya. Ada perasaan kecewa enggak? Waktu itu. Kalau kecewa sih secara manusia saya pernah juga, tetapi saya memandang pada rencana Tuhan. Ada ada terbesit di pikiran pengen tinggalkan pelayanan itu. Kalau mau tinggalkan pelayanan, saya rasa semua orang kalau ditempatkan di posisi seperti saya akan ada pemikiran untuk balik. Ya, karena dengan keadaan pelayanan demikian, saya mengalami karena kenapa saya berpikir demikian, saya ketika melihat pelayanan dan mengalami pelayanan selama 3 bulan, saya pernah mengalami yang namanya saya tidak menginjak daratan selama 2 hari. Ya, menjadi daratan. Maksudnya? Nah, di sana situasi desa pelayanan itu ternyata
sering kebanjiran dan tingginya 1,5 meter. Jadi rumah-rumah itu harus berdiri 2 meter. Dikasih tinggi ya. Iya, Jadi selama banjir itu berarti di dalam rumah terus iya dong? di dalam Oh. rumah terus, tidak kemana-mana. Waktu itu sudah menikah belum? Waktu itu belum, saya Oh, belum nikah. Tapi udah pacaran dong? Sudah. Sudah. Nah, jadi setelah di sana itu berapa tahun lalu waktu jadi masuk langsung jadi gembala program itu? Saya itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ya, Iya. 5 jiwa itu ya. Iya, 3 tahun. Nah, apakah di situ ada dana disupport dari wilayah kah? Atau mungkin dari yang mengutus kah? Gimana? Ya, kami dapat support dari sekolah itu hanya selama 1 tahun 1 saja. tahun. Oh, itu perjanjiannya ya? Ya, Oh iya, itu hanya puji 1 Tuhan. tahun saja. Selesai dari itu tidak ada. Tidak ada. Nah, 5 jiwa itu kan? Jadi ceritanya 5 jiwa. Sekarang udah berapa jiwa? Sekarang mereka puji Tuhan, Tuhan membawa jiwa-jiwa pelayanan. Sekarang semuanya sudah jumlah menghampiri 70 jiwa. Oh, menghampiri 70 jiwa. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Jadi luar biasa. Dari 5 jiwa, kurang lebih sekarang berapa? 70 jiwa. Coba saya mau bandingkan dulu. Dulu sebelum sekolah kita pekerjaannya apa? Kalau boleh dibilang, Saya udah tahu masalahnya, coba. Tapi teman-teman belum tahu, coba Oh, kasih iya. tahu. saya punya pekerjaan, saya rasa itu 80% sebagian anak muda tidak mau bekerja sama seperti pekerjaan saya. Oh, masa apa? Coba jelaskan. Saya sudah banyak kerja apa, kelapa, Kalau apa maksudnya apa kerja kelapa? kerja kopra. Kopra. Bafufu Tanpa kelapa. fufu dah. Iya. Oh, Habis itu, berarti tahu gonofu. oh tahu, saya Mafafa. Mafafa Karakas, so tahu. Terus Saya kerja bikin gula. bikin gula. Iya. Itu saya masih berusia sekitaran 17 tahun. Lewang-lewang tahu. Tahu. Baku pas kelapa tahu. Tahu. Naik kelapa? Tahu. Oh, tahu semua ini no. Ya, Kalau dibandingkan pekerjaan dulu, dapat gaji enggak waktu dulu? dapat. Dapat. Dibandingkan dengan sekarang, mana kira-kira yang menurut brother ini dan pasti teman-teman juga nilai mana lebih Oh iya. Kalau- sukacitanya gitu. Mau dilihat sukacitanya saya melayani Tuhan. Ya. Kalau memang dulu itu saya bekerja hanya untuk cari uang, tapi setelah saya berhenti bekerja melayani Tuhan, awalnya saya berpikir saya mau dapat uang dari mana. Tetapi ternyata Tuhan memelihara saya. Sampai saat ini saya sudah di Manado lagi. Oh, berarti sudah menikah kan ini brother? Iya. Anak sudah 3 tahun kan? Ya. Menikah, sekarang punya anak berapa? Saya punya anak 1. 1. Istri ini hamba Tuhan juga atau bukan? Iya, istri saya Sekolah Alkitab. hamba Tuhan sekolah Alkitab. Oh. 1 angkatan. Oh, 1 angkatan 30. 30 dan 32. Oh, memang luar biasa, memang jodoh memang. Jadi padahal dulu di Manado ada suka wanita sebenarnya, cewek ya. Iya, Di mana yang ada iya, tuh? iya. Boleh kasih bocor namanya siapa? Jangan usah. Sensor ini. Ya tahu, yang penting orangnya tuh tahu, betul Iya. nggak? Nah, jadi teman-teman ini Stefri Palealu yang saya panggil brother karena lebih akrab, yang sudah menjadi contoh sederhana dalam waktu 5-6 tahun. Tuhan buka pelayanan di masa-masa sulit, masa suka duka. Lebih banyak dukanya di awalnya katanya, tapi setelah dia tahu ternyata kalau duka itu sebenarnya biasanya Tuhan izinkan, dan ketika kita dibentuk akhirnya dia bisa melihat hasil walaupun itu belum seberapa, masih ada yang Tuhan kasih lagi di depannya. Nah, bagi brother ini sekarang mungkin ada teman-teman Mahanaim khususnya, Ya. atau anak muda tapi khususnya Mahanaim yang sudah mulai down dalam pelayanan, sudah mulai yang dulu praktek sekarang sudah mulai tinggal lagi, sudah mulai hidup secara duniawi. Dulu suka melayani Tuhan, pegang Alkitab, baca Alkitab, sekarang sudah main game online terus, ya kan? Udah nggak bersemangat lagi. Yang lari-lari, pindah-pindah praktek, belum selesai lari. Mungkin ada begitu teman-teman yang mendengar atau melihat video ini. Kira-kira brother boleh beri semangat atau boleh kasih ingatkan mereka dengan panggilan atau dengan pelayanan atau dengan apapun yang Tuhan taruh di hati brother, boleh kasih tahu. Oh iya. Kalau boleh ada ayat firman juga, brother bisa kasih tahu. Iya. Ya, tentunya setiap manusia pasti ada masalah.
Nah, masalah itu tergantung dari kita ya. Masalah orang pindah-pindah praktek, saya rasa sih saya juga pernah mengalaminya ya. Tetapi bagaimana kita menghadapinya? Ya, kita ambil contoh saja Yusuf. Yusuf itu anak yang baik. Anak yang baik, tetapi kenyataannya dia juga mengalami masalah. Dia masuk penjara, dibuang ke sumur, difitnah dan lain sebagainya. Itu namanya masalah. Saya juga mengalami demikian. Ya, untuk kawan-kawan juga yang mengalami masa itu. Nah, ketika saya berada dalam praktek, rasa bosan pasti ada. Rasa kangen mau pulang pasti ada. Tetapi itu harus kita lawan. Karena di masa-masa praktek inilah ya, visi kita harus dipertahankan. Karena kalau alasan kita datang ke sekolah Alkitab karena visi mau melayani, ya, maka itu harus juga kita pegang. Saya pernah juga mengalami demikian, tetapi saya bertahan. Saya mengandalkan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan kuatkan saya. Ada rindu mau pulang, mau rindu tidak mau lagi di tempat praktek. Saya mau ketemu keluarga. Tetapi saya mengingat Tuhan sudah bawa saya, sudah panggil saya. Nah, ketiba juga dalam pelayanan saya juga mengalami hal yang demikian. Pas 3 bulan saya melayani Tuhan, saya mau pulang. Dengan melihat keadaan, melihat situasi, itu tidak memungkinkan untuk saya hidup di situ. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, kalau boleh dibilang itu tidak ada yang bisa memotivasikan kita ketika kita dalam pelayanan. Boleh saja kita bersama-sama praktek satu kawan pelayanan, tetapi tidak juga dia akan memotivasi kita. Kadang-kadang dia juga akan menjatuhkan kita. Nah, bagaimana kita menghadapi yang demikian? Kita pandang saja sama Tuhan. Maka Tuhan saja yang akan memotivasikan kita. Nah, setelah saya sampai pelayanan, saya mengalami pertolongan Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan. Tuhan hibur saya dengan jiwa-jiwa baru. Dan itulah sedikit dari pelayanan saya. Pesan bagi teman-teman yang tadi kira-kira apa? Lagi down, gimana memberi semangat kepada mereka? Ya, untuk kawan-kawan ya, sepelayanan, khususnya kawan-kawan anak muda Mahanaim juga yang sudah melayani Tuhan. Ya, rasa bosan, rasa jenuh, ya, saya percaya pernah mengalaminya. Nah, kalau Anda sedang berada dalam keadaan itu, ingat panggilan Tuhan. Ingat panggilan Tuhan dari awal kamu sebelum sampai saat ini. Dengan visi melayani Tuhan, visi mau menyenangkan hati Tuhan, ingat saja itu. Maka semangat rohmu akan bernyala-nyala. Tuhan pasti akan menghibur. Oke, luar biasa. Nah, itulah perbincangan dengan Brother Sefri yang saya juga percaya bahwa dia memenuhi panggilan. Kalau mau cerita sedikit, waktu dia mau ke sekolah Alkitab, rumah saya di sini didatangi juga oleh orang tuanya, bahkan kakak iparnya yang sudah dengan marah. Jadi seakan-akan kami yang membuat dia pergi ke sekolah Alkitab. Padahal semua karena panggilan Tuhan. Biarpun kami cuma mau paksa pasti nggak bisa. Tapi karena Tuhan yang memanggil dia bisa melewati semuanya. Dan Tuhan menghibur dia dengan jiwa-jiwa yang banyak, yang sudah dimenangkan kurang lebih sampai berapa jiwa? 60 sampai 70 jiwa 70 lah. Berkisar di situ. Jadi puji Tuhan, dari Mahanaim, dari tempat ini kami mau beritahu bahwa semangat terus melayani, jangan mundur, jangan menyerah. Brother, makasih. Ya. Selamat berkati. Oke, luar biasa. God bless.